Inkonsistensi Habib Bahar bin Smith. Ini saya disclaimer dulu, tidak sedang membahas polemik Habaib itu. Saya sudah bilang bahwa untuk soal Habib itu silakan percaya dan silakan tidak percaya, tapi jangan halangi orang untuk meneliti, jangan halangi orang untuk belajar. Terlepas nanti apapun hasilnya ya. Dan jangan rasis juga, jangan saling mengata-ngatain, jangan ada kata-kata yang memicu kebencian antara satu dengan yang, karena kita semua saudara ya. Jadi untuk masyarakat modern, saya pikir untuk bersosialisasi, berinteraksi itu tidak melihat kamu turunannya siapa lagi, kamu dari mana, kamu bertempat di mana, kamu anak siapa, itu saya pikir tidak terlalu diperhitungkan, karena yang diperhitungkan adalah skill, kesadaran diri, attitude, dan juga moral yang baik. Balik lagi soal Habib Bahar, saya katakan inkonsisten ya. Ini perlu saya perjelas karena beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun kurang lebih ketika podcast dengan Refli Harun, kalau tidak salah ini juga soal baca kitab Habib Bahar yang salah itu ya, yang saya juga ikut komentar itu, ikut sedikit koreksi lah, walaupun yang koreksi banyak juga tentang bacaan kitab Habib Bahar itu ya, yaitu dimana ketika Habib Bahar dalam podcast itu mengatakan bahwa dia golput ya, beliau golput katanya, nggak ada urusan dengan, ekspresif sekali, disampaikan dengan nada yang cukup menggebu-gebu. Kita lihat dari gesturnya Habib Bahar sangat meyakinkan sekali. Tetapi belakangan ini, kemarin Habib Bahar menjadi orang yang kampanye semacam tim ses atau tim kemenangan bagi Pak Anies Baswedan. Saya 2024 nggak ada urusan, mau siapapun jadi capres saya nggak ada urusan. Yang penting amanah. Hah? Yang penting amanah pemimpinnya. Yang penting ya, saya nggak mau ikut campur, bahkan saya mau golput. Oke. Saya golput. Saya peringatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhammad Iskandar, saya akan keliling Indonesia. Saya akan menyerukan, mengajak umat, rakyat, masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, untuk memilih kalian berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Harta saya keluarkan, harta saya korbankan, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan. Ini bukan soal Anies Baswedannya ya teman-teman, silakan milih Anies atau milih siapapun lah, ini gak ada persoalan dengan itu. Tapi kita bahas soal bahwa dalam politik itu hubungan apapun itu adalah hubungan kepentingan. Bagaimanapun misalnya Pak Anies dengan Pak Cak Imin itu kan sebetulnya dalam sorry kalau kita katakan pandangan politik itu sangat berbeda, karena kita katakan Pak Anies ini didekati oleh orang-orang yang semisal PKS, dan misalnya ya begitulah, kurang lebih seperti PKS itulah, teman-teman tahu. Sementara Cak Imin itu dari NU, tapi kemudian karena mereka punya kepentingan, Cak Imin juga elektabilitasnya tinggi di Jawa Timur, ya akhirnya mereka bergabung lah dan menyepakati hal-hal yang memang telah diobrolkan oleh mereka. Dalam politik selalu begitu, apapun. Jadi Habib Bahar inkonsisten itu sebenarnya bukan persoalan kalau kita melihat dalam kacamata politik. Kalau dalam kacamata idealis, tentu Habib Bahar di sini harus mengklarifikasi tentang mengapa ungkapan dulu dengan ungkapan sekarang itu bertentangan, ya, atau menggunakan dalam tradisi fikih itu ada qaul qadim, qaul jadid gitu ya, semacam Imam Syafi'i. Nah, itu ada alasan-alasan tertentu mestinya yang dilakukan oleh Habib Bahar, walaupun Habib Bahar sudah memberi clue-nya, yaitu ada ijtima ulama yang ada di belakang Pak Anies Baswedan. Itu telah mungkin memerundingkan bahwa Pak Anies ini dinobatkan sebagai presiden yang dipilih oleh ijtima ulama. Cuma begini, ada kelompok-kelompok di Pak Anies Baswedan ini, keluar obrolan mungkin ya. Jadi di kelompok Pak Anies Baswedan itu ya semisal ada Imam Mahdi, jadi politik identitasnya tuh maaf norak gitu. Ini pandangan subjektif. Kayak ya ini saya sebagai warga negara melihat cara semacam itu kok tanpa mengatakan ungkapan itu benar atau tidak dalam kacamata teologis atau orang-orang yang memang mendalami dunia spiritual, ya no comment lah. Ya jangan salahkan juga orang-orang Madinah menyebut itu sebagai halu itu. Ada fatwa-fatwa yang kami mengharuskan pilih Anies, ya mengatasnamakan ulama, kami ulama, no apalah, seolah-olah yang milih presiden yang lain itu bukan ulama gitu loh. Jadi ini keanehan-keanehan yang ada di
kelompok Pak Anies Baswedan. Lucu banget, lucu ya. Ya gitulah, itu politik ya, politik identitas, dan saya pikir politik seperti ini tidak akan laku lagi kalau masyarakat itu sudah cerdas. Karena ada podcast diisi oleh artis yang mengatakan, gua tuh pilih presiden dari ulama. Gua misalnya percaya ulama. Ulama itu bro, kalau mau memilih presiden tuh sholat dulu, istikharah dulu, dan segala macam. Nah ini nih yang harus kita kaji betul cara berdemokrasi seperti ini, atau pergerakan-pergerakan ulama dengan cara semacam itu sudah tepat. Dan saya orang yang sepakat bahwa agama itu di atas politik. Agama itu harus ikut campur, agamawannya ya, bukan agama apapun yang harus sangat berkaitan dengan agama, mau apapun bentuk negaranya, mau apapun judulnya dalam hidup, pasti syariat ikut terlibat di dalamnya, mau nggak mau. Kita ini kan orang-orang yang taklif, orang yang mukallaf. Tapi agama itu, harus agamawan itu membawa nilai-nilai keagamaan itu di atas politik. Nilai-nilai agama misalnya menjunjung kemanusiaan, maka kemanusiaan itu harus di atas semua kepentingan politik. Tuh harusnya begitu. Jangan, artinya kalau dalam bahasa lain itu saya teringat sebuah puisi sastrawan Indonesia atau penyair Indonesia, Kang Muhammad Ruli Sinaldi. Itu adalah penyair yang menyandang gelar penyair puisi dunia, pemenang puisi dunia di Numera. Cuma nggak terkenal ya, memang sastrawan kita itu jarang ada yang terkenal ya. Beliau mengatakan dalam puisi, kalau nggak salah dalam puisi Syekh Nawawi Al-Bantani, itu mengatakan bahwa dalil dijadikan dalih, dalil licin di lidah atau apalah, ini dalil jadi dalih. Jadi dalil yang seharusnya di atas kepentingan itu malah kepentingan membawahi dalil. Jadi dalilnya di bawah, kepentingan di atas. Jadi dalil itu diolah alih jadi dalih untuk kepentingan itu. Tampak dalil tapi itu dalih untuk kepentingan. Jadi harusnya nggak begitu harusnya ya. Ya mungkin itu bagian cara saja. So balik lagi kepada persoalan Habib Bahar. Ini saya nggak tahu kenapa Habib Bahar tidak melakukan klarifikasi untuk menentukan sikap bahwa dia itu menjadi tim sukses atau tim kemenangan ya, tim kampanye dengan catatan-catatan tertentu. Kalau jadi pemimpin nanti harus yang soleh. Yang soleh ini yang bagaimana? Konsepnya soleh itu kan konsep, batasannya kita nggak tahu yang dimaksud Habib Bahar gimana. Kalau tidak manut atau nanti kalau pemimpin rusak dan segala macam itu juga tidak ada batasan, jadi katakan secara general begitu. It's okay lah, secara narasi kita bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, tapi itu ungkapan Habib Bahar itu tidak konsisten antara satu ungkapan hari ini dengan yang dulu itu. Apakah buruk? Ya tidak, kita uji dulu Habib Bahar ini gimana, dan saya hanya ngomong bahwa Habib Bahar dulu dengan sekarang itu beda lah, itu aja sih. Bagaimana pandangan teman-teman mengenai ini, soal cara Habib Bahar berkampanye dan segala macam itu? Apakah itu sesuatu yang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat atau tidak? Silakan letakkan komentar di bawah ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada kesalahan secara pribadi kepada semuanya, kalau ada singgungan yang saya sampaikan di sini. Yuk silakan.